Halo Tribuners, saya Ajeng Hatalia kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bas Story. Seperti biasa, di program Tribun Bas Story ini kami menghadirkan narasumber-narasumber untuk membahas terkait dengan isu-isu yang tengah terjadi, ataupun momentum, ataupun hal-hal yang ingin kami angkat untuk dibahas sebagai bahan pembelajaran juga edukasi untuk masyarakat, terutama Tribuners tentunya. Kalian boleh bergabung di kolom komentar ya, dengan pertanyaan, kritikan, maupun saran juga. Nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, beliau merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Pak Ahmad Jais Eli. Selamat sore. Selamat sore Ajeng, selamat sore Tribuners. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, tugas-tugas lancar? Amin. Amin ya. Kalau sehat itu pasti semuanya lancar. Betul sekali. Nah Tribuners, tema yang sudah kita angkat dan sudah kita sounding ya di berbagai sosial media kita, yaitu pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan di Provinsi Maluku tentunya. Seperti yang kita tahu juga Tribuners, bahwa memang problematika ketersediaan pangan seperti bahan pokok ini memang sering menjadi persoalan ya Pak Jais ya. Dan ini juga berkaitan dengan problem atas isu ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di global nih. Nah, seperti apa sih kondisi ketahanan pangan yang ada di Provinsi Maluku ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Jais. Nah, sebelumnya Pak Jais, mungkin dari kacamata Anda dulu sebelum kita membahas lebih jauh, gambaran umum saja terkait dengan kondisi ketahanan pangan saat ini di Provinsi Maluku. Ya, Ajeng, kondisi ketahanan pangan di Provinsi Maluku saat ini dalam keadaan baik-baik saja, aman, karena posisi untuk 3 bulan ke depan, bahkan sampai 4 bulan ke depan, kondisi cadangan pangan Maluku sangat aman. Baik dari semua bahan pangan pokok yang ada di Indonesia, terutama di Maluku. Kita sangat aman sekarang. Mungkin beberapa kekurangan yang kita miliki adalah seperti di Kota Ambon saat ini, memang ada kekurangan seperti bawang merah, bawang putih, yang memang yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga. Tetapi lewat fasilitas distribusi yang kita lakukan, kemudian pergerakan daripada para distributor, sehingga bisa minimal dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kita bisa menetralkan kembali harga bawang yang memang agak lagi naik di Kota Ambon. Baik, nanti kita akan mengorek lebih jauh terkait dengan harga yang tadi disebutkan Pak Jais ya. Nah, bagaimana dengan peran DKP dalam mengelola ya cadangan pangan di daerah kita? Sebagai Dinas Ketahanan Pangan yang diberikan amanah dari Bapak Gubernur, tentu kami sebagai dinas teknis yang berperan langsung menangani ketahanan pangan di Maluku sangat menjaga ini dari sisi ketersediaan, kemudian dari sisi keamanan, bahkan bagaimana pasokan dan distribusi. Tentu ini tidak serta-merta kita sendiri, tetapi lintas OPD. Dari lintas OPD dalam hal ini dari Perindak, Perindustrian Perdagangan, kemudian Pertanian, kemudian yang paling penting adalah Perhubungan. Nah, apalagi pendekatan Pak Gubernur sendiri, pendekatan pembangunan yang dilakukan di Provinsi Maluku lewat visi Pak Gubernur adalah berbasis gugus pulau. Kita ingat bahwa visi Pak Gubernur, Pak Murad Orno, adalah Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, melayani, terjamin atas kesejahteraan dan berdaulat atas gugus pulau. Begitupun ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita bangun dengan berdasar gugus pulau. Tidak bisa serta-merta kita disamakan dengan provinsi yang lain. Karena provinsi ini adalah provinsi kepulauan, namun dari sisi pengakuan dana alokasi umumnya tidak dihitung dengan luasan yang kecil, sehingga dengan alokasi anggaran yang kecil tetapi yakin dengan sungguh lewat ketulusan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, semua bisa dilaksanakan dengan baik dan Maluku tidak pernah orang busung lapar. Saya sering mendengarkan dari Pak Gubernur. Pendekatan yang kita lakukan dari sisi ketahanan pangan itu selalu dalam musim-musim seperti sekarang, musim pancaroba yang tidak tahu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin mendadak, tetapi yakin dengan sungguh bahwa hari ini kita bisa pastikan bahwa Maluku tidak ada yang busung lapar. Proses ketahanan pangan, cadangan pangan yang kita miliki saat ini bisa terjamin untuk kehidupan 2-3 bulan ke depan, kemudian dalam proses didatangkan kembali. Satu contoh misalnya minyak kita, minyak goreng. Ini paling banyak sekarang stoknya yang ada di Ambon ini. Itu menjadi isu jadi nasional. Karena itu untuk menjamin bahwa Maluku
sangat aman dari sisi pangan. Saat ini Iya. sangat aman ya Sangat dalam aman. sisi pangan. Nah, Baik Pak, apalagi tadi menjelang Idul Adha ini sangat benar. aman. Oke. Nah, kita tahu bahwa seperti yang tadi disebutkan juga daerah kita memang daerah tantangannya adalah daerah kepulauan dan keterhubungan menjadi salah satu kendala juga ya. Nah, untuk mengatasi mungkin persoalan salah satunya ini strategi mungkin untuk menjaga cadangan pangan ini tetap aman seperti itu. Apa yang dirumuskan DKP? Ya, di tempat ini saya ingin menjelaskan bahwa dengan arahan dari Bapak Presiden kepada semua gubernur di Indonesia, ada 8 KPI, 8 Key Indikator Performance yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Lalu kemudian Bapak Gubernur Maluku mengeluarkan 5 instruksi. Ini perlu saya sampaikan kepada Tribuners bahwa 5 instruksi ini yang menjadi pegangan bagi kami di OPD Provinsi Maluku untuk mengamankan setiap key indikator performance yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Mungkin saya bacakan instruksinya. Yang pertama adalah melaksanakan strategi 4K, yaitu menjaga dan memastikan ketersediaan pasokan, kebutuhan bahan pokok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Ini instruksi gubernur yang nomor pertama. Ini kita sudah, kalau kita tidak memastikan ketersediaan pasokan, kemudian kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan yang paling penting adalah komunikasi yang ini instruksi yang pertama. Kemudian yang kedua, sinergitas antar OPD terkait Dinas Pertanian, Perikanan, kemudian Perhubungan, PU untuk memastikan kelancaran distribusi. Kalau dinas-dinas yang tadi saya sampaikan tidak memastikan ini akan buntu. Tetapi selama ini karena instruksi gubernur, Bapak Gubernur kepada kami semua, kami mengamankan ini. Yang paling penting adalah setiap OPD, satu OPD ya, menciptakan satu inovasi. Tentu inovasi ini dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dan yang paling penting adalah menjaga jangan sampai inflasi terjadi di Maluku. Kemudian yang keempat, memaksimalkan kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah yang sudah dilakukan ini, kalau yang paling penting adalah kalau kita kekurangan, ini pilihan terakhir. Ini juga salah satu instruksi Bapak Gubernur kepada kami. Dan yang paling penting adalah instruksi yang kelima yang kami selalu menjaga ini adalah proaktif melakukan pantauan harga, kemudian stok di pasar. Sehingga lewat instruksi beliau ini, kita selalu melakukan operasi pasar untuk menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga bahan pangan pokok yang bisa menyebabkan inflasi. Itu yang kira-kira 5 instruksi ini dari hasil ke indikator performance Bapak Presiden, Bapak Gubernur menginstruksikan itu kepada kami. Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindak, Dinas PU, kemudian yang paling penting adalah Dinas SDM, memastikan ketersediaan stok BBM. Ini juga jadi masalah. Kalau misalnya stok BBM tidak terjamin di Maluku, bisa menyebabkan juga inflasi. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat ada setidaknya 4 pilar ya. Ketahanan pangan, yang pertama ketersediaan, ada akses, pemanfaatan, dan juga stabilitas. Nah, fungsi kontrol dari DKP sendiri salah satunya yaitu turun ke pasar dan mengecek harga-harga yang sesuai dengan ketentuan harga eceran misalnya. Selain daripada itu, bagaimana sih di DKP menjalankan fungsi kontrol itu agar keempat pilar ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan? Ada 4 setidaknya yang sudah disampaikan juga dari Presiden, kemudian turun Gubernur dan para OPD terkait. Ya, oleh karena itu terkait dengan apa yang disampaikan aja, ada 4 pilar dari sisi ketersediaan, kemudian keamanan, kemudian distribusi, kemudian bagaimana kerawanan pangan. Kita punya kiat-kiat. Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan yang paling penting adalah akan menentukan neraca pangan. Nah, ini satu peta jalan yang bersama-sama dengan nanti Dinas Perindak. Ini kita akan menentukan atau menghitung neraca pangan Provinsi Maluku. Kemudian ini harus dibantu dengan data dari Dinas Pertanian berupa neraca produksi. Kalau misalnya hari ini produksi Maluku secara internal 11 kabupaten kota apa? Karena berbasis kepulauan itu. Kelebihan gugus pulau 1 apa, gugus pulau 2 apa, sampai gugus pulau ke-12 ini. Kan masing-masing punya kelebihan masing-masing dari sisi pangan lokal. Ketersediaan pangan yang ada di 11 kabupaten kota ini apa? Kekurangan kita di mana? Itu disiapkan namanya neraca produksi. Nah, kami di Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dinas Perindak karena inputan barang masuk dari luar Ambon lewat
ekspor impor ini. Data itu kita akan dapatkan dari Pelindo maupun dari Dinas Perindak. Kita akan sama-sama menyusun neraca pangan. Antara neraca pangan dan neraca distribusi ini pasti lahirlah kebijakan. Kurangnya di mana, lebihnya di mana. Apalagi dengan konektivitas yang sangat tinggi, kita perankan juga Dinas Perhubungan sehingga manakala di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku ini, kekurangannya di mana, bisa disuplai dari kabupaten yang lain. Di internal kita dulu sebelum kerjasama antar daerah. Ini sesuai apa yang tadi 5 instruksi dari Bapak Gubernur tadi. Baik. Kita amankan instruksi ini. Baik. Kita punya 11 kabupaten kota ya Pak ya. Kalau tadi secara keseluruhan ketahanan pangan kita aman begitu. Namun dari 11 kabupaten kota ini yang masuk kategori ya tidak begitu aman begitu Pak. Nah, kami punya peta kerentanan dan kerawanan pangan FSVA. FSPA itu Food Security and Vulnerability Atlas. Kita punya peta itu dan hasil dari peta itu adalah akan memberikan informasi terhadap kepada Provinsi Maluku bagaimana sih kerentanan dan kerawanan pangan yang ada di Maluku. Perlu diingat bahwa Jeng, kerentanan dan kerawanan pangan Provinsi Maluku itu bukan hanya masalah makanan ataupun minuman atau pangan, tetapi itu masalah pendidikan, masalah misalnya satu desa misalnya tidak ada listrik, tidak ada WC, ini juga ketersinggungan ini juga yang menyebabkan kerentanan dan kerawanan pangan. Aksesibilitasnya ke satu tempat itu sulit. Nah, kita punya peta itu. Dan yang paling dari 11 kabupaten kota ini adalah MBD. MBD ya. Maluku skalanya MBD, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian Kabupaten Maluku Tengah. Nah, tugas dari Dinas Ketahanan Pangan akan memberikan informasi kerentanan dan kerawanan pangan itu per kecamatan. Kemudian tugas kabupaten kota itu memberikan informasi kerentanan dan kerawanan pangan per desa. Atau kalau di Ambon ini dibilang per negeri. Nah, informasi-informasi ini kita akan, misalnya tahun 2022, hasil peta kerentanan dan kerawanan pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, tentu ini sudah dengan baik validitas datanya yang sangat baik karena sudah disampaikan kepada Badan Pangan Nasional. Kita ada 57 kecamatan di Provinsi Maluku yang mengalami kerentanan dan kerawanan pangan. Bukan tidak ada makanan loh. Nah, kerentanan dan kerawanan pangan itu nanti menjadi pekerjaan rumah kami. Bagaimana kita bisa mengurangi dari 57 kecamatan ini dari sisi aspek apa? Apakah pendidikan? Apakah ekonominya? Apakah ketahanan sosialnya? Ataukah ketahanan lingkungannya? Karena indeks desa membangun itu kan terdiri dari indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial, dan indeks ketahanan lingkungan. Kadang-kadang dibilang desa ini tidak maju, atau desa ini berkembang, desa ini mandiri, atau desanya sangat tertinggal, itu sebenarnya dari 3 tadi indeks. Indeks ketahanan ekonominya, indeks ketahanan lingkungannya, indeks ketahanan sosialnya. Oke. Mungkin boleh bisa dijabarkan keterkaitan antara indeks ketahanan sosial, ekonomi, pendidikan yang berpengaruh kepada kondisi pangan suatu daerah yang ada sekitar berapa puluh kecamatan tadi yang 57 kecamatan ya. Bagaimana ketiganya ini berdampak terhadap ketahanan pangan tadi? Ya, ini sebenarnya tugas kolaborasi dari semua organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di semua di negara ini. Ya, kita ambil contoh misalnya indeks ketahanan ekonomi. Ketika satu desa itu indeks ketahanan ekonominya misalnya didaulat dari Kementerian Desa, warnanya merah, di bawah 0,6 misalnya. Berarti pasti berdampak ekonominya. Nah, berarti ekonominya ya kita serang dari sisi ekonominya. Kita intervensi desa itu dari sisi ekonominya. Pasti desa itu ada kemiskinan ekstrim. Nah, makanya strategi yang tadi disampaikan lewat instruksi Bapak Gubernur adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan itu lewat semua program, terutama program pangan. Kalau misalnya indeks ketahanan ekonominya di situ adalah di satu desa itu indeks ketahanan ekonomi, berarti ada pangan di situ, ada perdagangan di situ, masuklah di situ. Kalau ketahanan lingkungan berarti di situ PU-nya masuk. Kalau ketahanan sosial ada dinas sosialnya masuk. Jadi semua saling berkaitan untuk ujung-ujungnya adalah kita menaikkan indeks desa membangun daripada
semua desa yang ada di Provinsi Maluku. Tentu kerjasama dengan kabupaten kota. Karena ujung-ujungnya adalah hari ini yang bisa mengintervensi program kerja lewat dana desa itu adalah kabupaten. Ya. Kami di provinsi sebagai pengendali, kemudian bagaimana bisa mengkoordinir semua dinas-dinas ketahanan pangan yang ada di Provinsi Maluku untuk mengintervensi hal ini. Sejauh ini seperti apa intervensinya, terutama dalam implementasi penggunaan dana desa di seluruh desa yang ada di Provinsi Maluku? Ada aturan yang menyebutkan bahwa setiap desa mengalokasikan kurang lebih 30% untuk penanganan inflasi dan cadangan pangan. Untuk pangan. Ini berarti siapa yang mengawasi ini? Tentu kabupaten. Ya. Nah, karena proses musyawarah perencanaan pembangunan di desa ini akan dikawal oleh kabupaten. Bagaimana ketika proses-proses pertanggungjawaban dana desa ke kabupaten ini harus dijaga benar bahwa apakah 30% ini digunakan di desa tersebut untuk ketahanan pangannya atau pengendalian inflasinya atau bagaimana menangani kemiskinan ekstrim. Sehingga misalnya satu desa itu angka kemiskinan ekstrimnya misalnya ada 32 KK, ditargetkan jangan sampai tahun depan naik, harusnya turun. Harusnya 32 KK tahun ini mungkin tinggal 10 KK atau mungkin tidak ada KK-nya lagi. Sehingga angka kemiskinan ekstrim yang ada di setiap kabupaten kota itu makin hari makin menurun. Nah, proses ini kalau betul-betul dilakukan secara dengan ketulusan dan keikhlasan, saya yakin kemiskinan di Maluku pasti turun. Tidak serta-merta hari ini begitu kemiskinan yang turunkan langsung ujung-ujungnya disalahkan Bapak Gubernur, disalahkan oleh pemerintah provinsi. Tetapi yakin dengan sungguh bahwa intervensi ini kita lakukan atas kolaborasi semua. Satu OPD, satu desa, satu organisasi, satu OPD, satu desa ini yang digagas oleh Bapak Gubernur Maluku hari ini telah dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah, diadopsi oleh Kabupaten Maluku Tengah adopsi penuh. Jadi satu OPD, satu desa yang digagas oleh Bapak Gubernur misalnya, sekarang kita 43 OPD misalnya, 40-an OPD, baru mencakup cuma 40 desa. Kalau kabupaten mengadopsi semua kabupaten, 11 kabupaten mengadopsi ini, berarti intervensi terhadap desa-desa itu makin banyak. Paling tidak menurunkan angka kemiskinan signifikan menurut saya. Baik, Pak. Nah, kita lihat lagi nih kondisi pangan nih ya. Ya, kita kembali ke pangan. Ke produk nih, untuk kondisi pangannya. Keamanan, security food-nya di Provinsi Maluku seperti yang tadi disampaikan, sangat dalam keadaan aman seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan pangan yang dari pemerintah nih sama dijaga dari masyarakat juga, dan kestabilannya seperti apa? Ya, kita kalau mau menjaga stabilitas harga, tentu pasti kita menjaga stok. Stoknya aman dulu, baru kita menjaga stabilitas harga. Hari ini stok beras di Maluku itu sudah surplus. Stok yang lain itu sudah, yang kurang di kita itu yang tadi saya sampaikan bahwa bawang merah, bawang putih. Makanya tadi kita pakai kiat-kiatnya adalah tentu di Ambon, di Maluku ini kan jarang orang menanam bawang. Kita pasti datangkan dari. Berarti ada KAD, kerjasama antar daerah. Ada fasilitas yang dibuat di bank, fasilitas dari kita sendiri dari OPD, fasilitas distribusi. Kita kerjasama dengan misalnya Makassar atau dari Enrekan dari Makassar atau dari kabupaten lain atau dari provinsi lain, datangkanlah bawang itu. Tapi kerjasama dengan pihak ketiga, para pedagang bawang. Nah, contoh misalnya dia mau mengadakan bawang, kita bantu dengan fasilitas transportasinya dibantu dari negara. Nah, ini programnya dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Dari Badan Pangan Nasional. Ada fasilitas distribusi namanya. Fasilitas distribusi ini untuk menjaga jangan sampai inflasi. Kalau misalnya harga bawang di Makassar katakanlah sekarang 25.000 misalnya, di sini 50.000, tentu kan sangat signifikan perbedaannya. Kalau misalnya didatangkan dari Makassar, kadang-kadang pihak ketiga bilang transportasinya mahal dan segala macam. Nah, itu ada fasilitas. Kami bisa bantu fasilitas untuk mendatangkan itu, asalkan tadi modalnya segala macam dari pihak ketiga yang dalam hal ini pedagang-pedagang bawang atau para distributor utama bawang yang ada di Kota Apakah Ambon. itu salah satu upaya untuk menjaga adanya disparitas harga tadi? Ya, itu salah satu hal. Kemudian misalnya minyak kita hari ini, minyak penugasan, minyak kita hari ini di Bulog itu statusnya sangat aman. Dari sisi stoknya sangat aman, malah berlebih. Jadi kalau hari ini
di Maluku atau di kota Ambon harga minyak kita itu ya ada yang sampai harga 16.000, itu sebenarnya itu permainan. Permainan para pedagang. Karena kalau minyak penugasan itu dengan harga 12.600. 12.600 untuk itu dari distributor dua, dari Bulog maupun distributor utama yang ada ukuran 1 kilo, 1 liter. 1 liter. Harga eceran tertingginya mestinya kan hanya 14.000. Ya. Berarti dari distributor kepada para pedagang itu mestinya pedagang menjual 14.000. Nah, kalau ada yang jual 16.000, ada yang jual 7.000, ada yang salah dengan para pedagang. Berarti rantai distribusinya itu panjang. Sehingga dari sini mau makan untung, ke sana lagi untung. Akhirnya kan kita sebagai konsumsi, para konsumen pasti belinya dengan harga yang tinggi. Dan akan menyebabkan inflasi kalau ini dibiarkan. Oleh karena itu, kiat-kiat kami adalah kami selalu melakukan bersama tim Satgas Pangan, selalu melakukan operasi pasar. Tim Satgas Pangan itu terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindak, dari kepolisian, semua terlibat untuk kita sama-sama menjaga harga. Kalau kita sudah pastikan pasokan itu, stoknya ada di Maluku di satu tempat ini aman, kenapa harganya tinggi? Tidak mungkin harganya tinggi. Nah, kadang-kadang ini yang rantai distribusinya panjang menyebabkan harganya dipermainkan. Seperti itu. Kalau ada temuan di lapangan seperti itu, apa yang kita melakukan teguran. Teguran? Ya, teguran kalau dia melakukan hal itu kita akan cabut izin distributornya. Tapi yang kita dapatkan dari distributor itu, dia melakukan penjualan dengan harga seperti penugasan karena dia sudah menantang ini fakta integritas. Baik. Ya. Pak Jais, kita sebentar lagi kan Idul Adha ya. Idul Adha tuh biasanya kalau hari-hari besar ya, jelang hari-hari besar ada saja peningkatan harga, terutama untuk bahan-bahan pokok nih. Ibu-ibu tuh sudah mulai risau nih, udah mau lebaran, tapi ada aja kenaikan harga. Nah, bagaimana juga persiapan dari DKP jelang Idul Adha ini untuk pengecekan pasar misalnya, memastikan bahwa adanya kestabilan harga. Meskipun kita di dekat lebaran gitu. Dalam rangka ini juga salah satu instruksi Pak Gubernur, apalagi didukung dari Badan Pangan Nasional, menjelang hari-hari besar semuanya, baik hari besar agama Islam maupun agama Nasrani semua, kita akan melakukan gelar pangan murah. Kemarin lebaran kita melakukan gelar pangan. Gelar pangan murah itu dengan maksud yang pertama adalah menstabilkan harga. Yang kedua menekan inflasi. Nah, tanggal 26-27 kami akan melakukan gelar pasar murah. Lokasinya di Pasar Batu Merah. Kita inginkan itu gelar pasar murah kali ini kita tidak dilakukan lagi di lapangan Merdeka. Kita ingin di dalam pasar. Sehingga masyarakat akan mengkomparasikan. Loh, ini loh harganya harus kayak begini langsung. Nah, karena biasanya jangan sampai ada permainan harga yang melonjak yang disparitasnya signifikan. Nah, kita akan lakukan gelar pasar murah atau pangan murah itu di titiknya di Batu Merah. Pada tanggal 26 itu secara nasional dan dikoordinir langsung oleh Badan Pangan Nasional. Semua kabupaten kota yang ada di Republik ini akan melakukan gelar pangan murah. Gelar pangan murah di Pasar Batu Merah tanggal 26 sama 27. Sama 27. Menjelang Lebaran. Ini kita udah dapat satu yang lagi. Jadi kita 2 hari. 2 hari kita 2 hari ya. Kita kerjasama dengan Bulog, kerjasama dengan para distributor, sehingga kita mau yakinkan bahwa apa yang dijual oleh distributor kepada para pengecer ini betul-betul harganya segitu. Sudah dibidik produk apa saja yang nanti kita akan jual beras, minyak kelapa, gula, kebutuhan bahan pangan pokok untuknya setiap hari. Telur. Jadi nanti tanggal 26-27 kami akan menggelar pasar murah di Batu Merah. Baik. Oke, nah Tribuners ini nggak terasa kita udah 30 menitan lebih ya. Adakah pertanyaan di kolom komentar yang ingin disampaikan ke narasumber kami? Boleh langsung di-share aja. Belum ada, jadi Tribuners juga mungkin yang udah gabung di layar monitornya agak telat gitu ya, nanti boleh nonton ulang kok. Kita di kanal YouTube kami Tribunnews Ambon, Tribuners. Pak Jais, untuk closing statement kita di sore hari ini terkait dengan pangan di Maluku, boleh disampaikan ke Tribuners. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Tribuners,
kita yakin dengan sungguh bahwa kualitas sumber daya manusia, kemajuan Maluku ini salah satu faktornya adalah pangan. Pangan itu kalau dijaga dengan baik, saya yakin Maluku pasti jaya. Karena di dalamnya ada banyak sekali, apalagi di Maluku, banyak sekali pangan-pangan lokal kita. Mari saya mengajak rekan-rekan semua masyarakat Maluku, mari kita coba beralih kepada pangan lokal. Karena pangan lokal itu adalah dengan visi kita adalah beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Bukan hanya beras saja.